Tak, tak, jahat, mat, tak. Apel pagi hari Senin, tanggal 11 November tahun 2024, siap kedua. Komandan apel menyiapkan barisan. Siap, tak. Bina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, tak, tegak, tak. Laporan komandan apel pada pembina apel bahwa apel siap dilaksanakan. Por, apel pagi, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Jumlah pegawai, 33 orang. Hadir, 30 orang. Serangan, 37. Siap melaksanakan apel pagi. Laksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel barisan diistirahatkan. Amanat, istirahat di tempat. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Hakim, yang saya hormati Bu Sekretaris, PLH Panitra, rekan-rekan pejabat struktural dan fungsional, rekan-rekan ASN, dan kawan-kawan PPNPN, serta adik-adik PKL, baik itu dari mahasiswa maupun dari SMK yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa menatap sepekan ke depan, dimulai dari hari Senin ini, untuk memulai aktivitas kita sebagaimana biasanya, yakni bekerja di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini. Dan kita semua alhamdulillah saya lihat sehat-sehat yang hadir di kesempatan ini. Dan tak lupa pula mari kita doakan untuk rekan-rekan kita yang sedang dalam kondisi sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan kita sepekan ke depan. Pertama sekali saya ingin mengingatkan bahwa di pekan kemarin baru saja rilis salah satu amanah di dalam surat Dirjen Badilat ketika formasi yang baru terkait dengan apel ini berubah. Maka yang harus disampaikan adalah pertama, bagaimana kita semuanya bisa menjaga integritas kita. Yang kedua, bagaimana kita semua bisa meningkatkan kinerja kita. Itu dua hal itu yang menjadi stressing point di dalam surat Dirjen Badilat terkait dengan formasi apel di Pengadilan Agama. Untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa pekan kemarin baru dirilis ya Kumdis, hukuman disiplin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan bisa kita saksikan bersama di dalam file itu semua elemen dimungkinkan masuk dalam kategori-kategori yang terkena Kumdis, hukuman disiplin. Oleh sebab itu, saya sebagai Wakil Ketua sekaligus sebagai Ketua Zona Integritas Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, pertama mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada rekan-rekan secara keseluruhan, mari kita jaga integritas kita pertama. Yang kedua, mari kita tingkatkan profesionalitas dalam bekerja. Jadi Kumdis yang baru dirilis kemarin itu tidak hanya menyasar integritas seluruh ASN, seluruh hakim di pengadilan, 4 lingkungan peradilan, tapi juga menyasar ketidakprofesionalan kita dalam bekerja.
Oleh sebab itu, rekan-rekan seluruhnya, selagi kita bisa memedomani apa yang sudah menjadi legalitas atau dasar hukum dalam bekerja, maka itulah pedomannya. Terkecuali ada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan kebijakan. Tapi sepanjang tidak ada, mohon rekan-rekan sekalian perlu diingat, sepanjang tidak ada, maka saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman yang tidak berkomitmen dengan legalitas atau dasar hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam bekerja. Ketika terjadi masalah, maka apapun yang disampaikan alasannya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung tidak bergeming, rekan-rekan sekalian. Dia tetap pada dasar hukumnya ini. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Dengan berbagai alasan sudah dijelaskan, tidak bergeming. Oleh sebab itu, kita semua harus mawas diri. Kalau memang itu melanggar ketentuan, silahkan dihindari, dan harus kita pegang teguh bahwa itu harus sesuai ketentuan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait dengan profesionalitas kita dalam bekerja. Rekan-rekan seluruhnya, baik itu di kepanitraan maupun di kesekretariatan, tolong dipahami, tolong ditingkatkan, tolong diingat-ingat bagaimana seharusnya kita bekerja. Ya, terkait misalnya di bagian umum, keuangan, di bagian kepegawaian, di bagian TI dan pelaporan, harus seluruhnya dilihat apa yang menjadi pekerjaan kita, job description kita itu apa, itu harus dilihat. Itulah salah satu bentuk profesionalitas kita dalam bekerja, yakni bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Begitu pula di kepanitraan, rekan-rekan panitra muda, panmut, baik itu panmut permohonan, panmut gugatan, panmut hukum, seluruhnya harus dilihat apa yang menjadi job description-nya, apa yang menjadi tugas-tugasnya. Ya, jadi mohon rekan-rekan seluruhnya terkait di kepanitraan, berkas terutama saya ingatkan, kalau bisa ke depan kita menggunakan buku kendali. Jadi ketika kita menyerahkan berkas kepada seseorang, ya, beralihnya berkas dari kita kepada orang lain, kalau bisa harus ada tanda terimanya. Seperti kemarin, salah satunya yang di dalam file Kumdis Bawas itu salah satunya keteledoran informasinya, ya, informasi yang saya dapatkan itu keteledoran dari pemberkasan. Jadi mulai dari pimpinan sampai ke bawah kena semuanya. Nah, itu terkait dengan pemberkasan. Oleh sebab itu berkas itu nggak main-main, Bapak Ibu sekalian. Karena apa istilahnya, retensi, ya, retensi arsip itu 30 tahun ya baru dihapuskan. Kalau masih dalam proses sudah hilang atau belum lagi masuk arsip sudah hilang, wah itu berbahaya itu ya. Dan tidak sekali saya temukan kasus-kasus yang saya peroleh informasinya terkait dengan berkas. Oleh sebab itu, jaga profesionalitas kita. Begitu juga dalam membuat berita acara sidang, harus betul-betul dilihat, dirinci apa saja yang menjadi materi-materi di dalam persidangan harus tetap dimuat di dalam berita acara sidang. Oke, kemudian yang berikutnya terkait dengan kegiatan kita, PR kita untuk kedatangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, insya Allah besok ya, besok. Ini berkaitan dengan terutama yang kemarin diminta evidennya itu terkait di kesekretariatan. Jadi hari ini tolong rekan-rekan keseluruhannya di bagian kesekretariatan diperhatikan betul, dipersiapkan betul terkait apapun eviden yang diinginkan oleh Badan Pengawasan, ya. Dan kalau memang ke depan, dalam sepekan ke depan, ya tidak ada alasan mendesak untuk cuti kah, cuti tahunan kah, atau cuti sakit kah, misalnya kalau memang betul-betul tidak mendesak, ya tidak darurat, nah, kalau bisa kita semua standby di sini. Jangan sampai pengawasan yang seharusnya reguler jadi pengawasan khusus akibat sikap dan perilaku kita. Itu saya ingatkan sekali lagi. Jangan sampai pengawasan reguler yang harusnya menjadi agenda mereka datang ke sini jadi pengawasan khusus, berubah. Yang tadinya cuma eviden-eviden ini yang saya minta, begitu tengok ada, ini kok ada yang lain ini, kemana ini, atas nama ini segala macam.
apa statusnya, apa keterangannya, jadi pengawasan khusus. Dibawa pula nanti ke badan pengawasan nama kita kan, selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan, diingatkan kawan-kawannya kalau memang tidak mendesak, kalau bisa jangan ngambil cuti di pekan ini. Nah, ya, di pekan ini baratnya PM kita ini, polisi militer kita datang, kira-kira begitu ya, komposnya datang. Jadi kalau bisa kita standby. Nah, di kepanitraan terkait dengan SK Panjar, SOP dan seterusnya, karena SOP di kesekretariatan ada juga ya, tolong dipersiapkan. Ini PLH-nya apakah Bu Kom, apakah Pak Majdi, nanti tolong dipersiapkan SK Panjarnya, ya, SK Panjarnya tolong dipelajari dan segala sesuatunya dipersiapkan ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan PR-PR kita di pekan ini. Yang terakhir, saya sudah memonef ya seluruh area zona integritas ya ZI kita di kantor ini, dan saya lihat memang belum sepenuhnya kita kerjakan. Oleh sebab itu saya menghimbau pada seluruh koordinator area dan timnya untuk segera melunasi PR-PR ya yang menjadi temuan-temuan pada saat saya memonef kemarin, dan deadline-nya seluruh area adalah akhir November ya, akhir November sudah harus selesai. Nanti di awal Desember saya akan monef kembali langsung ke Google Drive. Oleh sebab itu saya minta kerjasamanya seluruh tim, karena nggak akan bisa koordinator kerja sendiri, tim pun begitu juga nggak akan bisa kerja sendiri, termasuk saya juga tidak bisa kerja sendiri tanpa ada bantuan dan kerjasama dari seluruh rekan-rekan seluruhnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan selaku pembina apel pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bacaan nilai 8 nilai utama Mahkamah Agung dan Portfolio ASN diikuti oleh peserta apel. Dapat nilai-nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 4. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, unggul, excellent, luar biasa. Bersama kita bisa, bersama meraih prestasi. Hebat, hebat, hebat. Bacaan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Nya, pagi hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan apel sebagai bentuk bakti kami kepada nusa, bangsa, dan negara kami. Ya Allah yang Maha, Engkau yang Maha memberi petunjuk, tunjuklah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjuklah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi. Untuk itu ya Allah, binarilah hati kami dengan nur hidayah dan iman. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Laporan Komandan Apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai dilaksanakan. Apel selesai, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel telah selesai, barisan dibubarkan.